Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas Harry Pras yang nyenggol Gus Ikdam lagi. Baru-baru ini menghujat Gus Ikdam lagi, mengatakan menyimpang. Nah, mari kita lihat dulu. Oh, bukan ini, bukan. Kalau yang ini Mas Harry Pras, kalau yang ini tidak memecah belah umat. Kalau Mas Harry Pras yang ini pelawak ya, sekaligus penyanyi. Akhir-akhir ini terkenalnya penyanyi ya. Penyanyi, entah mau nyanyi Mas Denny Caknan atau gimana. Tapi bukan ini Mas Harry Pras. Ini baik orangnya ya, lucu. Karena memang komedian, lucu orangnya. Nah, yang saya mau bahas adalah Harry Pras, bukan Harry Pras ya. Bukan. Coba kita lihat dulu. Nobar tanpa musik, joget-joget, rokok, ikhtilat, perkelahian, rebutan besek ya. Ini dia sedang menjelaskan ya, menjelaskan kemarin itu bahwa ada kajiannya Pak Syafiq Basalamah di Kendari yang sampai banyak banget katanya, banyak banget jamaahnya. Nah, dia mengklaim nobarnya Pak Syafiq Basalamah ini, jadi dikatakan nobar ya, nobar, bukan ngabar. Nonton bareng, bukan ngaji bareng. Nobar tanpa musik, itu klaimnya. Joget-joget, tanpa rokok, tanpa ikhtilat, tanpa perkelahian, tanpa rebutan besek. Nah, di sini si Harry Pras ini mengatakan bahwa nobarnya ini ada yang nyenggol, katanya mengganggu perjalanan, tapi diklarifikasi bahwa tidak mengganggu perjalanan, meskipun banyak katanya. Begitulah kajian Ustaz ya, begitulah kajian orang-orang salafi dulu. Yang dimana mereka ini mengedepankan ilmunya. Ya, yang mereka sampaikan adalah ilmunya dulu, ya bukan banyaknya jemaah dulu. Tapi kalau yang di sebelah kan beda. Jemaah dulu dikumpulkan, so banyak-banyaknya. Tentang yang disuguhkan perempuan joget-joget, marangkulot. Nah, ini yang saya nggak suka dari penggiringan opininya. Setiap kali yang tidak sesuai dengan mereka, dikasih tanda silang. Ini gambarnya Gus Ikdam. Ya, ini gambarnya Gus Ikdam. Jadi mengatakan bahwa kalau kubu sebelah, pengajian sebelah, ini mendatangkan jamaah dulu, mementingkan banyaknya jamaah dulu, bukan mengedepankan ilmu, kata Harry Pras. Padahal, kalau Anda tahu pengajiannya Gus Ikdam, rutinannya Gus Ikdam setiap malam Selasa dan malam Jumat, itu memang orang-orang yang pengen datang ke jamaahnya, ke majelisnya Gus Ikdam. Jamaah yang pengen datang ke majelisnya Gus Ikdam. Karena ya Gus Ikdam ini bisa mengerti keadaan saat ini. Dan tujuan Gus Ikdam, kalau Anda belum tahu Mas Harry Pras, Gus Ikdam ini pengennya itu memperbaiki akhlaknya umat. Jadi paranggarangan, anak-anak muda yang sifatnya akhlaknya masih buruk, dibengkel oleh Gus Ikdam, diperbaiki. Ya pelan-pelan tapi nggak bisa langsung membalikkan telapak tangan. Kecuali itu ada campur tangannya Gusti Allah, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau prosesnya Gus Ikdam ini lama, prosesnya lama, dan membuahkan hasil. Nanti saya akan kasih tahu salah satu bukti bahwa Gus Ikdam berhasil memperbaiki akhlak pemuda-pemudi Garangan. Yang dulunya itu rusak, yang dulunya suka minum, ngepil, sekarang sudah pelan-pelan meninggalkan aktivitas yang buruk itu. Ini loh, Gus yang kamu beri tanda silang ini loh, justru memberikan banyak manfaat ya kepada umat, apalagi umat yang akhlaknya masih buruk. Kamu membandingkan bahwa kalau pengajian atau kajiannya Pak Syafiq Basalamah itu mengedepankan ilmu. Kamu kira pengajiannya Gus Ikdam seperti apa?
Kalau kamu pengen tahu, dateng dong di rutinannya Gus Ikdam. Malam Jumat, di situ ada sholawat, ada pembacaan Simtuduror, yang dimana ketika kamu hadir di situ, suasananya hikmat, bajunya disarankan pakai yang putih-putih, jamaahnya di Sorsengon juga tertib, jamaahnya di depan apa itu namanya, depan rumahnya Gus Ikdam juga tertib, sama tertibnya mungkin kalau dibandingkan dengan kajiannya Pak Syafiq. Tapi kalau yang kamu silang adalah ketika Gus Ikdam ini mungkin di sini sedang ada operator, ya, sedang operatori. Ya, beliau ini sedang mencoba berbaur dengan jamaahnya. Ya, kalau Anda belum tahu karakternya Gus Ikdam, datang tabayun. Dari dulu senangnya nyenggol. Kamu ini dari dulu senangnya nyenggol Gus Ikdam. Mulai dari yang dulu Happy Asmara datang, kamu juga nyenggol. Kalau pengen mendakwahkan sunnah, nggak begitu caranya. Malah perlunya kamu ini mencontoh Gus Ikdam. Gus Ikdam ini sempat ngomong bahwa jangan terlalu mengidolakan saya. Ini Gus Ikdam yang ngomong ya. Jangan terlalu mengidolakan saya. Idolakanlah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kowe idola kok jeneng-nemen idola Kanjeng Nabi. Masya Allah, luar biasa. Muga-muga dhewe kabeh iki diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau bagaimanapun Kanjeng Nabi itu maksum. Kalau Gus Ikdam ini manusia biasa. Ya kalau memang sekarang sedang dieluh-elukan oleh para jamaah, ya mungkin ada kelebihan Gus Ikdam yang mungkin berbeda dari yang lainnya. Tetapi Gus Ikdam sendiri pun pernah mewanti-wanti. Jangan terlalu mengidolakan saya. Idolakanlah Kanjeng Nabi. Itu loh. Makanya kenapa kok para jamaah ini suka dengan kajiannya Gus Ikdam. Selain santai, beliaunya tidak sombong, juga nggak pernah menyakiti orang lain. Kalau disakiti sering ya, termasuk ya Anda ini. Musikan, rokokan, Rokokan. akan dipimpin merokok. Dipimpin merokok, teman-teman. Agar apa? Agar semakin detail penyimpangannya. Semakin detail penyimpangannya. Jadi merokok ini memang kalau menurut orang yang nggak suka ngerokok ini memang menyimpang. Yang tidak suka ngerokok. Bagi yang suka merokok ya B aja, biasa saja. Kita menyaksikan teman-teman, kalau memang mau banyak-banyakan gitu ya, jemaah dari orang-orang Salafi itu juga banyak. Kalau mau banyak-banyakan, buat apa? Banyak-banyakan buat apa? Buat apa coba? Nggak ada gunanya banyak-banyakan jamaah. Tapi kalau outputnya malah saling serang. Kalau bisa itu jamaahnya banyak seperti Gus Ikdam, tetapi ada tujuan yang penting, yaitu memperbaiki akhlaknya jamaah. Itu yang penting. Sekali. Dan kalau dibandingkan jemaah seperti ini ya, yang kita lihat barusan dari jemaahnya Ustaz Syafii sampai Salamah, itu khidmat tertib teman-teman. Sedang Tertib katanya. kan di sebelah, pakai bendera, bawa bendera tuh, dikibar-kibarkan. Yang di bawah ada yang peluk-pelukan, laki-laki perempuan, ada yang cium-ciuman, ada yang bawa botol minuman. Gini, kenapa saya tadi ngomong bahwa kalau pengajiannya Gus Ikdam ini garangan, ya memang jamaahnya berawal dari pemuda-pemudi yang akhlaknya buruk. Ya, yang akhlaknya buruk. Tetapi yang dicontohkan di video ini pas bukan pengajiannya Gus Ikdam. Karena apa? Karena di setiap pengajiannya Gus Ikdam selalu diwanti-wanti oleh Gus Ikdam, kalau pengen ngaji harus steril. Kalau pengen ngaji harus steril. Meskipun awalnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang buruk, pemabuk, tapi kalau ngaji usahakan steril. Usahakan steril. Gus Ikdam bicara seperti itu. Nah, karena memang jamaahnya garangan, ya, garangan. Jadi yang datang ya pasti orang-orang yang nggak jelas. Tetapi di kajiannya Gus Ikdam ya selalu dikasih
tahu, dikasih pemahaman bahwa miras itu enggak baik, bahwa gendaan itu enggak baik. Selalu dikasih tahu seperti itu. Tapi ya dengan gayanya Gus Ikdam, karena memang tujuannya memperbaiki akhlak. Ya Allah. Kula memang dongaaken lek pas kutinan kula dugi. Betul usah hadir. Pun sepuh nggih kesehatan. Kula tasik sehat to ya kepengin. Nih, ini salah satu momen, yaitu ada seorang mbah, namanya Mbah Kartini dari Surabaya. Ini membuat Gus Ikdam ini kaget. Karena apa? Sudah tua, tetapi memaksakan ikut menghadiri kajiannya Gus Ikdam. Kenapa setua itu kok sampai direla-relakan untuk menghadiri acaranya Gus Ikdam? Ya karena Mbah Kartini ini suka, ya, nyaman dengan kajiannya Gus Ikdam, merakyat. Tapi oleh Gus Ikdam dilarang karena sudah tua. Mbah sudah tua, nggak usah dipaksakan untuk ikut ngaji. Mungkin lihat saja dari YouTube, dari TikTok, seperti itu saja. Nggak usah hadir di pengajiannya Gus Ikdam, karena ya memang sudah tua. Sampai segitu loh pengertiannya Gus Ikdam kepada jamaah. Sampai seperti itu kok masih dikatakan menyimpang, masih dikatakan Gus yang bagaimana-bagaimana, ya Allah. Siap. Oke. Tapi ini memang steril ya, Bas? Steril. Sikile wis penak. Ya, alhamdulillah. Mobil Budrexiner. Nih, ini namanya Mbak Mei. Mbak Mei ini dari Blitar, yang sekarang itu rutin ikut ngajinya Gus Ikdam di markas pusat Sabilu Taubah. Mbak Mei ini dulunya ini suka ngefly, ya. Dulunya ndak steril. Dulunya sering di perempatan itu dalam kondisi yang nggak steril, artinya dalam pengaruh mungkin alkohol, mungkin pil atau apa. Tetapi karena beliau mengenal Gus Ikdam, akhirnya sedikit demi sedikit mau ikut ngaji, sedikit-sedikit meninggalkan kebiasaannya yang buruk seperti ngefly lah atau apa itu, sampai-sampai ketika rutinan ini Gus Ikdam mengatakan atau bertanya, hari ini steril enggak? Steril. Steril. Karena apa? Karena hanya orang yang dekat yang bisa untuk menasehati. Kalau Gus Ikdam tidak dekat dengan jamaahnya, mau bagaimana caranya menasehati? Jadi saya mohon kepada Mas Heri Pras untuk jangan lagi nyenggol dengan tujuan untuk menghinakan, menjatuhkan nama baik Gus Ikdam. Sudah cukup dulu Anda membuat klarifikasi, ya, mengklarifikasi bahwa Anda pernah mengatakan mengundang artis. Sudah cukup sampai di situ, Mas. Jangan lagi Anda nyenggol Gus Ikdam dengan pernyataan-pernyataan yang membuat jamaahnya ini naik darah, ya. Jangan sampai, karena Gus Ikdam pun kalau nggak disenggol, ya nggak akan muncul jamaah yang sakit hati. Nggak perlu Anda senggol. Kalau memang dakwah sunnah itu baik, ya tunjukkan bahwa Anda ini sedang berdakwah dengan baik. Kalau Anda tidak sedang berdakwah, ya jangan mengkritik kalau Anda tidak sebanding dengan orang yang Anda kritik. Harusnya dakwah sunnah itu memang dakwah yang seperti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mencontohkan akhlakul karimah. Tidak saling menghujat, tidak menghina, tidak merendahkan. Memang Gus Ikdam ini manusia biasa yang ada kemungkinan melakukan salah. Tetapi jangan sampai Anda ini menggiring opini untuk mengarah ke Gus Ikdam dari segi negatifnya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan, wah ini Gus apa seperti ini, setelah melihat video Anda, di komentar-komentar video Anda. Jadi kalau bisa saling berdakwah. Kalau Anda memang orang yang nyunnah, Anda orang yang suka dakwah sunnah, oke, dakwah sunnah. Gus Ikdam oke, memperbaiki akhlaknya para jamaah garangan. Sama-sama tujuannya kebaikan. Tapi ketika Anda nanti nyenggol Gus Ikdam,
Anda harus tahu resikonya. Jamaah garangan itu seperti apa. Ya, jadi saya mohon kalau bisa harus bisa sesama Islam ini, sesama Muslim ini kita bukannya saling serang, tetapi bagaimana agar umat Islam di Indonesia ini akhlaknya semakin baik. Anda dengan cara sunnah, Gus Ikdam dengan cara memperbaiki akhlak garangan. Kalau bisa seperti itu. Dan saya juga mohon maaf ini kepada Mas Eri Pras, Eri loh ya, bukan Heri. Mas Eri Pras ini yang sudah menghibur. Mohon maaf, ini bukan Anda yang saya tuju ya, karena Anda ini saya yakin orang baik ya, komedian, tujuannya menghibur teman-teman yang mungkin sedang galau. Jadi mohon maaf Mas Eri ya, bukan Heri, tapi Mas Eri.